إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-24 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sudah berada di fase yang ketiga, fase yang terakhir, dan ulun pun insyaallah ini adalah hari yang terakhir kuliah subuh pada bulan Ramadan tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akhiru itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan, kemerdekaan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah. Marilah dalam suasana akhir Ramadan ini kita
menyambung pengajian kita yang berkaitan dengan hari Selasa, yaitu tentang terbunuhnya atau dibunuhnya seorang perempuan yang mulia, yaitu Asia, istrinya Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah perumpamaan, sebuah gambaran, sebuah misal terhadap orang yang beriman. Siapa misal itu? Perumpamaan itu adalah istri Fir'aun yang bernama Asia, yang mana Asia pernah berkata kepada Allah, Tuhan, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, ini ayat menggambarkan bahwa dalam Al-Quran Allah mengabadikan cerita tentang Asia istri Fir'aun secara jumlah ataupun secara global. Hadirin rahimakumullah, kita sudah maklum bahwa Fir'aun adalah seorang raja yang terkenal dengan kezalimannya. Fir'aun adalah seorang raja yang terkenal dengan kekejamannya. Bahkan Fir'aun pun sanggup berbuat apapun terhadap siapapun. Kenapa? Ya karena Fir'aun orang yang berkuasa. Karena Fir'aun punya kekuasaan penuh di daerah Mesir. Puncak daripada keangkuhan dan kesombongan Fir'aun adalah ketika Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun oleh para ulama, apa yang ditafsirkan dari ayat tersebut? Banyak para ulama menafsirkan, di antaranya kita ambil dua hal. Kenapa Fir'aun sampai mengaku menjadi Tuhan? Pendapat Ibnul Arabi, seorang ulama sufi, karena Fir'aun bukan orang yang bodoh. Benar, mana mungkin seorang raja orang yang bodoh? Karena Fir'aun bukan orang yang bodoh, tetapi Fir'aun adalah orang yang berilmu. Fir'aun orang yang punya ilmunya luas. Kenapa dia sampai mengaku jadi Tuhan? Boleh jadi sebagai gambaran kepada kita. Jangankan Fir'aun, generasi zaman sekarang pun orang yang berpendidikan dan sebagainya ada yang mengaku jadi nabi. Iya kan? Ada yang mengaku jadi nabi. Zaman Rasulullah ada Musailimah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Unsi, dan seterusnya. Mereka yang mengaku menjadi nabi dan rasul setelah Rasulullah. Ada orang yang mengaku menjadi nabi, siapa? Mirza Ghulam Ahmad, yang terkenal dengan ajarannya Ahmadiyah. Dan yang lain-lainnya. Di Indonesia aja berapa orang yang sudah mengaku menjadi nabi. Bahkan ada orang yang mengaku menjadi Tuhan. Ada orang yang mengaku menjadi Tuhan. Apa mereka bodoh? Tidak. Rata-rata mereka punya pengetahuan. Tetapi di balik pengetahuan mereka itu ada sebuah pahaman yang tergelincir. Ada sebuah pahaman, bahasa orang sekarang gagal paham. Gagal paham memahami tentang kenabian dan memahami tentang ketuhanan. Banyak orang ketika belajar ilmu ma'rifat, ketika belajar ketuhanan,
Akhirnya apa? Akhirnya coba jadi ujung-ujungnya bisa mengaku Tuhan dong. Bisa mengaku Tuhan. Padahal kita ini garisannya jelas. Ketika kita belajar tauhid atau ma'rifat, kita harus membedakan, dan itulah pelajaran tauhid, mana yang qadim, mana yang bari, mana makhluk, mana khalik, mana hamba, mana Tuhan. Sehingga wal abdu abdun walau tarakka. Seorang hamba setinggi apapun ma'rifatnya, dia tetap hamba. Tetap hamba. War-rabbu rabbun wa intanazza. Seorang Tuhan tetap menjadi Tuhan walaupun dia turun, bahasanya walaupun dia berbuat hal-hal yang kelihatannya secara pandangan manusia adalah sebuah yang rendah. Dengan kata lain, kata Imam Al-Ghazali, seapapun tinggi ma'rifat manusia ini, kada pernah jadi Tuhan, bisa enggak? Kada pernah jadi Tuhan. Oh, kenapa sampai orang mengaku jadi Tuhan? Ini yang jadi masalah adalah ketika seseorang mengaji ilmu ma'rifat, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan itu bagaikan dirinya dan humbayang. Bagaikan dirinya lawan humbayang. Yalah, setiap kita ada humbayang. Lalu dipertanyakan, diri ini apa? Humbayang itu apa? Pernahkah humbayang itu berpisah dengan diri? Kemana ini diri? Humbayang pasti ada. Yalah, bayang-bayang, ambaya, di orang Bali mah ambaya itu kan. Nah, lalu secara bahasa, humbayang itu adalah satu kenyataan atau menunjukkan adanya nang ampun humbayang. Yalah, masa ada humbayang kada ada dirinya itu kan kada mungkin. Ada mungkin pasti ada. Pasti ada. Lalu kemanapun humbayang diri ini, humbayang ini pasti ada. Kenapa? Karena ini menyatakan, humbayang ini menyatakan si diri ini. Lalu digambarkan kita ini adalah bayang-bayang wujudnya Allah. Humbayang itu ialah diri. Lain. Tapi lainlah, kada juga. Paham pian? Humbayang itu bukan diri, tapi dia tidak lain karena humbayang ini dari diri sini. Humbayang kada boleh mengaku diri ini. Kenapa? Karena dia hanya bayang-bayang. Inilah yang disebut Allah itu maha dekat. Tuhan tidak jauh. Nah, inilah yang rajin di sini gambaran ketika orang mengaji ma'rifat hubungan dirinya dengan Allah, lalu akhirnya humbayang ini mengaku diri. Humbayang nang kayak apapun tetap humbayang, kada pernah jadi diri. Kada pernah. Diri ini pun kada pernah jadi humbayang. Tapi humbayang itu kada pernah berpisah dengan diri. Dia tidak wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia selalu bersamamu kemanapun dia berada. Kemanapun dia berada. Humbayang ini bergerak karena diri ini bergerak. Iya ada.
Nah wujud humbayang itu ada asli. Nang asli itu adalah wujud di diri. Tapi ingat, humbayang itu tetap humbayang. Nang kaya apapun, kada pernah menjadi diri, dan diri pun tidak pernah menjadi humbayang. Namun humbayang ini adalah mazhar, kenyataan dari diri, kenyataan sifatnya, kenyataan afalnya. Itulah. Nah lalu orang tak salah paham, lalu si humbayang ini mengaku diri. Salah kan? Salah. Itu kajiannya. Fir'aun menurut Imam Ibnul Arabi, dia punya pengetahuan tentang ketuhanan. Tapi karena dia salah paham, gagal paham, lalu Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Nah berikut kata ulama, Fir'aun itu sebagai raja punya kekuasaan. Jadi klub secara zahir dia memang berkuasa, apapun yang dia inginkan terkabul. Bahasa kasarnya itu Musa, apapun yang diperbuat Tuhanmu, aku mampu. Aku mampu. Ketika Tuhanmu memberi rezeki kepada manusia, aku mampu memberi. Ketika Tuhanmu memberi sakit kepada manusia, aku mampu menyakiti manusia. Ketika Tuhanmu menyembuhkan orang sakit, aku bisa mengobati sembuh. Ketika Tuhanmu mematikan orang yang hidup, aku bisa mematikan orang hidup mati. Kenapa? Ini berkuasa. Lalu Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Nah, secara sikap perilaku maka lahirlah sebuah kekejaman dan kezaliman. Dan ini juga gambaran lawan kita. Lah, ketika orang itu benar mengenal Allah, maka yang lahir bukan sikap kejam, yang lahir bukan sikap kasar, tetapi yang lahir adalah sifat cinta dan penuh kasih sayang. Ini yang harus kita perhatikan. Orang telah bila kisah ilmu ma'rifat, kisahnya sampai itu kisahnya itu. Karena di mana-mana mohon maaf, inilah yang ramai dikejar oleh orang. Apalagi kita Kalimantan Selatan ini daerah yang masyhur sudah kajiannya nanti ini. Karena kajian nanti ini mohon maaf kalau kita anggap daerah Kalimantan tuh umum tuh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya seluruh Kalimantan lah. Nah kayaknya termasuk di daerah mana? Daerah Jawa Timur, daerah Banten, Aceh, Palembang. Ini pian ilmu nanti ini parame nih. Ilmu nanti ini rame nih. Nah salah satu indikator ciri tanda-tanda ma'rifat seseorang itu benar adalah hasil ma'rifatnya itu melahirkan sebuah sikap dan perilaku satu cinta kepada makhluk Allah. Nang manapun makhluk Allah inya cintai. Nang mana itu makhluk Tuhan, mau manusia taat, mau manusia maksiat, inya cintai. Mau orang beriman, mau orang tidak beriman, statusnya manusia, inya cintai. Mau makhluk Allah berupa binatang dan yang lainnya, inya cintai, sekaligus inya sayangi, inya hormati. Inilah salah satu sikap dan perilaku yang menunjukkan kebenaran makrifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang bukan karena laki keluarga
belajar makrifat ilmu ketuhanan, timbul kasar lawan bini, timbul kasar lawan anak lain. Kada benar. Kada benar. Itu sikap dan perilaku. Nah, ketika berhubungan dengan ibadah kepada Allah, apabila setelah mengaji ilmu ma'rifat timbul dia mensepelekan, meringankan syariat, bahkan sampai meninggalkan syariat, ini tanda bahwa ilmunya tidak benar. Kenapa imbah mengaji ilmu ma'rifat kada puasa lagi? Kenapa imbah mengaji ilmu ma'rifat kada sembahyang lagi? Ketika ditakuni kenapa ada sembahyang, Rasulullah aja sembahyang, ikam belum sampai ilmunya. Pasti jawabannya gitu. Kamu belum sampai lagi ilmunya. Kemudian ketika ditanya, tuh Rasulullah sembahyang, Rasulullah itu mencontohkan umat, aku kada mencontohkan umat, aku terserah aja, aku kada nanggung dosa orang lain kada nanggung dosaku, aku kada sembahyang, orang lain kada menanggung dosaku, aku kada nanggung dosa orang kalau aku berdosa. Bingung ambian bae menghadapin yang gendah. Itu dah. Puasa kada, sembahyang kada. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, kata Imam Al-Ghazali, orang wali. Ini orang wali. Apalagi yang ada wali lah. Setinggi apapun martabat seorang wali, kada akan pernah menggugurkan kewajibannya kepada Allah. Kada pernah kada sembahyang lagi, kada pernah kada puasa kada. Namana wali namana nang kada puasa ada. Wali mana kada sembahyang, nang kisahnya ini mengaji ilmu Datu Sanggul nih. Ma'rifatnya Datu Sanggul, kitabnya atau Abdul Hamid Abulong, kisahnya berisi kitab berincong. Kisahnya nih, Abdul Hamid Abulong sembahyang, Datu Sanggul sembahyang, ada sembahyang, berita sembahyang. Nah, ini ciri kada bujur ilmunya, cuma ngalih dinasihati. Kenapa? Karena kadang-kadang gurunya menghipnotis, kadang-kadang punya keutamaan, punya kelebihan. Inilah yang diwanti-wanti oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi, la taghtarru binnas. Kalian jangan tertipu lawan manusia. Wa in masya 'alal ma, walau orang itu berjalan di atas banyu. Wa tara 'alal hawa, tarabang di atas angin. Sembahyang di atas pelepah pisang. Harap banget. Illa antanzuru syariatahu. Kalian jangan tertipu, lihat dulu syariatnya. Sembahyang kada. Orangnya menjaga syariat kada, mun racap berdusta terus bapak. Takawal. Lakasi itu biar mun anak keluarga apalagi laki lakasi cari akan dulu supaya mengarahkan kepada apa yang dia inginkan tapi bujur. Kenapa? Ulun kisah ini karena masih banyak kayaknya di pinggiran daerah kota kan dosa jauh-jauh kita di kota Barabai, di Kabupaten Barabai ini kita ada buncu sana buncu sini itu masih ada nang kayak ini. Teman kita hati-hati, mau bini-bini mau laki-laki, karena ulun tahu. Hadirin rahimahullah, kembali kepada kisah Asia. Jadi Asia istrinya Fir'aun beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, namun wa kanat taktumu imanaha min Fir'aun. Asia menyembunyikan keimanan
daripada suaminya Firaun selama 60 tahun. Asyah beriman kepada Allah, laki kereta sanggup menyembunyikan keimanan. Nah, namun yang harus kita pahami, kita punya syariat yang berbeda dengan syariat Nabi Musa. Ketika kita bicara syariat Nabi Muhammad, sembahyang 5 waktu, mun bini-bini menyembahyakan sembahyang ini ngalih banget. Tapi ketika Nabi Musa sembahyangnya sekali aja. Bisa sembunyi setumat sembahyang sekali aja kawan menyembunyikan. 60 tahun dia kedagang banget 60 tahun menyembunyikan keimanan laki kereta. Jangannya orang baik ini tolak baik ini kita sudah orang beriman. Orang dalam konteks sekarang ibadah itu dianjurkan disembunyikan kecuali ibadah yang harus dinampakkan. Lah, ibadah kita ini jangan dinampakkan lawan orang membaca Quran kah, jangan dosa bernampakkan. Dosa bernampakkan. Justru disembunyikan. Karena ibadah kita ini hubungan kita lawan Allah, bukan lawan manusia. Tidak ada hubungannya lawan manusia. Tidak ada hubungannya penilaian manusia. Kita mencari ridhonya Allah. Dalam hukum fikih, Rasulullah mengatakan yang disimpulkan oleh para ulama, sembahyang sunat itu lebih afdal di rumah daripada di masjid. Kenapa? Kada kelihatan orang, lebih aman daripada riya, lebih aman daripada merasa bangga dan lain-lain. Jadi sembunyikan ibadah kita, jangan dinampakkan. Ini hendak tahajud tuh bawa selfie dulu, kan saking kayak inilah. Ya Allah ya, ini nang banyak lebih nipang ngejar habar nih. Bangun tengah malam selfie aja dulu, dibuat ke media sosial, apa namanya? Media sosial diulah status, menjalankan sunnah Nabi-nya. Tahajud kisahnya nih, bahabar sealamanan nak diberitahu aku nih tahajud. Ada kayak itu agama anjurkan. Orang mestinya jangan ketahuan lagi, jangan ketahuan. Karena dalam kesunyian itulah adanya kemesraan. Orang mun kada sunyi, kada mesra. Mun diganggu lawan pikiran diketahui manusia, ini sudah merusak hubungan kita dengan Allah. Kena hendak pengajian, hendak pulang ke pengajian silti pulang, bepadah pulang ke pengajian, nanti ya Allah. Barai terus ya Allah. Ini mengaji pulang, diselfie pulang, dibuat pulang. Ada pulang nang rame, ini mengaji di trotoar di pasar itu. Ya Allah ya Karim. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kami Utuyan Sidin di dalam kitab itu mengambil kitab-kitab yang lain, membaca Quran itu kalau di tempat-tempat yang mengganggu orang lain, apalagi tempat itu kotor, tempat itu kepentingan umum, gak boleh, haram. Bahkan dia nang hati-hati. Ada sebuah pertanyaan, ini nang kada usaha nang banyak ya. Orang di pasar ada rajin kita Allah baca Quran lah, orang nang kadang-kadang minta-minta. Itu ada sebuah pertanyaan boleh lah. Ada satu hal yang jadi masalah. Itu kada boleh kalau membikin orang terganggu, kemudian membikin orang lalai. Kenapa? Coba ayat Quran ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu
la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran. Itu baca Quran enggak? Pastami'u, perintah Allah dengarkan. Orang lalu lalang juga dengan mendengarkannya berdosa. Itu bahasa kita maulah membuat sesuatu nang baik, tapi mengajak orang berbuat kewajibannya karena Allah dilaksanakannya. Kita nang maulah dosa. Adalah kita memperhatikan. Al-Quran menyuruh, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Bila dibacakan Quran, dengari. Adalah nang mendengarinya merombong itu. Nah makanya jangan sembarangan. Kenapa juga tampai kisahnya tampai itu nampak. Quran itu diaplikasikan, dibaca di rumah, dibaca di masjid, dibaca di tempat-tempat yang suci dan mulia. Amalkan, praktikakan dalam kehidupan. Jadi masalah kena ada sudah model inguh-inguhnya tuh hendak dibawa ke Burabai ini mau dicucuk. Mau kada katuju membaca Quran siapa nang kada katuju? Nang dimaksud penempatannya, lalu ada kaitan hukum. Lah kita simulkan bahwa kita sembunyikan ibadah zikir kita, sholawat kita, membaca Quran kita, kada usah bertambah-tambah, kada usah berhabar-habar. Ini ibadah dianjurkan disembunyikan karena hubungan kita dengan Allah. 60 tahun Asia menyembunyikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bahasa kita sepandai-pandai tupai melompat suatu saat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan durian suatu saat keciuman juga. Ya kalau lah keciuman juga, ketahuan juga oleh Fir'aun. Napa? Nah jelas ketahuan Fir'aun. Begitu suaminya tahu, falamma ittala'a Fir'aun ala imaniha, ketika Fir'aun mengetahui imannya Asia, maka Fir'aun amara bi an tu'azzaba, marah besar. Dirinya mengaku Tuhan, rakyatnya sebagian mengakui, tapi ternyata istrinya yang menentang diam-diam. Dia tidak percaya dengan suaminya, justru beriman kepada Allah. Bahasa orang ini ditampar bini. Nyata, mohon maaf mulah jangan bahasa orang ini nih. Laki bicara mah kasih tuh mari bernasihati, bini kada kekaruan lambuh, asa ditampar bini. Ngaran itu kalau tuh marah besar. Saking marah besarnya Fir'aun amara bi an tu'azzab. Dia mengeluarkan perintah, Asia diazab. Ada kisah mun sudah Firaun nang ma'azab ini fa'azzabuha bi anwa'il azab, maka mereka menyiksa dan menyakiti dengan bermacam-macam siksaan terhadap Asia. Nangaran dipukul, dicambuk, ditampar, macam-macam. Tapi Asia apa? Asia diam, tidak pernah mengeluh. Fir'aun berkata, qala laha irtaddi, wahai Asia, kembalilah kepada ajaran nenek moyang kita. Kembalilah engkau ikut kepadaku. Tapi apa ya? Asia, ujar Asia, bagaimanapun ulun tidak akan pernah kembali dengan ajaran yang dulu atau mengakui sampean sebagai Tuhan. Azab lagi, disiksa lagi.
Jar Fir'aun, irtaddi, ayo kembali. Kalau tidak akan aku siksa selamanya. Tetap Asiyah mempertahankan imannya. Bahkan berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sampean jangan memukuli diri Allah. Jangan menyakiti dengan cara apapun. Walaupun sampean memotong-motong. Bahasa orang sekarang memutilasi diri ulun ini. Ulun tidak akan berubah keyakinan. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Fir'aun menyiksa Asiyah dengan cara membawa batangan-batangan tihang baluk ulin. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, wa fir'aunu zul autad alladzina taghaw fil bilad. Mun sudah ulin gandal ini 4 biji ya. Ayo jar Fir'aun, irtaddi, ayo kembali. Namun Asiyah tetap menjawab. Kata Asiyah, innaka tu'azzibu nafsi wa qalbi fi ismati rabbi. Ini bagus. Engkau hanya menyiksa tubuhku, tapi jiwa ulun tidak pernah tersiksa. Jiwa ulun terpelihara. Jiwa ulun tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun siksa engkau kepada diriku, itu yang sakit hanya batang tubuhku. Hati ulun, jiwa ulun tetap terpelihara, tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, hebat ya. Bahasa kita mun masalah fisik wae, pemakan dan sebagainya sakit itu kada apa-apa. Ini masalah tubuh aja. Apalagi ya Allah, tadi ditukarakan laki baju hari raya ini, oh meraju-raju ya Allah, masalah baju aja bakal lahian lawan laki lah. Allahu Akbar, kemana iman kita? Ini masalah apa lagi? Masalah menutup awak aja, banyak aja baju nang lain bakal lahian, umpamanya laki kada nuarakan baju, ya Allah, kaya apa iman? Asiyah disiksa dengan sedemikian rupa. Dia berkata, itu hanya batang tubuhku yang disiksa, hatiku tidak bisa, jiwaku tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Fir'aun menyiksa yang begitu sadis, pakai ulin baluk ulin itu 4 biji, ya Allah. Pamarat biha Musa. Kada mungkin kan menyiksa di dalam rumah, mesti di tengah umum pakai baluk sengganalan ulin itu. Lalu lewatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fanadas. Asiyah tahu Musa lewat. Lalu Asiyah memanggil, ya Musa, wahai Musa. Minta tolong kada. Ada kajian Nabi Musa tolong. Ini Firaun yang menyiksa aja bahasa orang ini. Napa wombatan biniku? Habis sudah bisa. Asiyah bukan mengeluh kepada Nabi Musa, tetapi Asiyah berkata, ya Musa, akhbirni an rabbi a'rabin huwa anni amsakitun alayya. Musa, beritahu kepada aku, sekarang ini Allah Tuhanku apa reda kepadaku, apa Tuhan murka? Ayo. Kata Nabi Musa, faqala Musa alaihissalam, Nabi Musa menjawab, ya Asiyah, wahai Asiyah, malaikatu sab'i samawat inti zalika. Wahai Asiyah,
seluruh malaikat yang di langit sekarang menunggumu. Wallahu ta'ala yubahi bika. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbangga-bangga dengan diri. Allah bangga, ridha dan bangga dengan diri. Pas'ali hajat. Ujar Musa, sekarang permintaanmu yang terakhir apa? Fa innahu la yaruddu zalik. Permintaanmu ini kada akan ditolak Allah. Asy'ah berkata, Rabbi bli indaka baitan fil jannah. Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, bangunkan aku sebuah rumah khusus untukku di dalam surga. Permintaan Asy'ah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi uridu kama huwa sya'nu khawasil. Inilah keadaan hamba nang hebat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Setelah permintaan terakhir, Fir'aun dengan kejamnya membunuh Asy'ah dengan 4 biji baluk ulin. Nongkonal itu matilah Asy'ah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan syahidah mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya persis hari Selasa. Akhirnya apa? Akhirnya Allah beri kepada Asy'ah 4 wanita istimewa di dalam surga. Pertama adalah Khadijah, yang kedua Asy'ah, yang ketiga Fatimah, yang keempat Maryam. Inilah perempuan, 4 tokoh perempuan di dunia yang mempertahankan imannya dengan hebat, mempunyai akhlak yang sangat mulia, dan 4 inilah pemimpin wanita di dalam surga. Terakhir, Asy'ah begitu sabar menghadapi suami yang kejam. Kita pun mungkin keluarga kita, kawan kita dan sebagainya ada juga nama hadapi kayak ini. Apa nang sebaiknya? Pas takana laki perilakunya buruk. Rasulullah bersabda, mun inya kawa sabar nang kaya Asy'ah punya kawa. Lalu Rasulullah bersabda, man sabarat ayyuma imra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Siapapun perempuan yang bersabar atas perilaku buruk suaminya, a'tahu Allahu sawaba Asy'ah imra'ati Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia ganjaran Asy'ah, istrinya Fir'aun. Kalau ganjaran seperti Asy'ah tidak lain adalah surga yang istimewa di akhirat. Hadirin rahimakumullah, itulah akhir cerita tentang Asy'ah yang kematiannya adalah dibunuh oleh suaminya sendiri demi untuk mempertahankan iman dan demi untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian itu adalah hari Selasa. Terakhir sekali oleh atau amaliyah, yang mudah-mudahan dengan amaliyah ini rumah tangga kita jadi tenang dan tentram. Amalan bagus diamalkan. Istighfar 25 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 25 kali. Nangkai kita rajin lah anggap itulah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 25 kali.
dibaca imbas sembahyang subuh. Apabila ini dibaca, insya Allah Allah akan memberikan ketenteraman dan ketenangan di dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perilaku yang baik terhadap suaminya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 25 kali. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan berataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun terakhir kuliah subuh di Langgar ini, ulun banyak minta ampun dan maaf selama kuliah subuh di Langgar ini. Ada hal-hal ucapan ulun nangda salah, menyinggung pian, apalagi nyakitipan pian, perbuatan perilaku ulun nang salah, ulun banyak minta ampun dan minta maaf. Ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah dan selamat Idul Fitri, hari raya fitrah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadi ahli nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afazata daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.